saya. Saya Stina Finatul Jannah. Saya Siti Hamidatul Rafiqah. Saya Fitriawati. Dan saya Putri Niatul Iza. Kami di sini ingin membuat video yang berkaitan tentang kasus-kasus yang sedang marak pada hari ini yang berkaitan tentang etika seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah kepekerjaan. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut dan simak video kami. Bye. Oke, di sini saya sebagai host akan menceritakan tentang berita-berita yang cukup viral atau sedang hangat dijadikan bahan perbincangan pada masyarakat kita pada akhir-akhir ini. Di mana di sini korban tersebut adalah seorang guru, dan di satu sisi dia memiliki seorang kekasih online yang dimana kekasih online-nya itu meminta dirinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh ataupun melakukan adegan-adegan tidak pantas. Lalu adegan tersebut direkam lalu dikirimkan kepada seorang kekasih oleh seorang guru tersebut. Setelah itu korban itu diiming-imingi akan diberikan harta, uang, dan juga mobil dan lain-lain jika melakukan hal tersebut, dan lalu diberi video ataupun tindakan tersebut dikirimkan kepada sang kekasih. Setelah korban tergiur akan iming-iming tersebut, korban melakukannya dan lalu melakukan sesuai permintaan apa yang diinginkan oleh kekasih oleh sang pelaku. Setelah korban melakukan hal tersebut, sang kekasih ternyata memperjualbelikan video ataupun foto ataupun data vulgar milik korban di internet, di mana hal tersebut sangatlah gampang sekali untuk dijadikan konsumsi publik. Setelah video ataupun foto-foto medianya vulgarnya itu ramai dibicarakan di sosmed, itu menjadi bahan omongan dari warganet, di mana warganet mengetahui, mencari tahu nih siapa yang melakukan hal tersebut dalam video tersebut, dan itu diketahui oleh warganet. Video itu berisikan seorang guru, ternyata seorang guru yang mengajar di sebuah instansi, dan sangat menyayangkan lalu mengujarkan ujaran-ujaran kebencian seperti bagaimana kok bisa guru itu berperilaku seperti ini, bagaimana video itu sampai bocor di sosmed. Baik, setelah ini saya akan meminta pendapat teman-teman saya terkait hal tersebut. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada salah satu teman saya, yaitu tentang pertanyaannya, bagaimana menurut Anda sebagai orang yang pro terhadap kasus tersebut? Oke, menurut saya tuh untuk menanggapi kasus tersebut itu ya, menurut saya kasus ini tuh kompleks ya, karena menyentuh eksploitasi digital, terus privasi, keamanan dan juga stigma. Guru ini kan merupakan korban ya dari kekasih online-nya yang merupakan pelaku dari penyebaran video tersebut. Itu kan videonya dijual secara diam-diam, diperjualbelikan tanpa sepengetahuan korban yang merupakan kekasih dari si pelaku, dan itu merupakan eksploitasi digital menurut saya. Dan bahkan masyarakat itu menurut saya terlalu cepat untuk menuduh korban daripada si pelaku ini, padahal kan kesalahan utama ini harusnya disalahin sama masyarakat itu yang berfokus pada pelaku pertama yang menyebarluaskan video tersebut, bukan si korban yang memberikan video
kepada kekasihnya. Ini kan sebuah privasi yang harusnya dilindungi juga sama masyarakat. Bahkan di sini PGRI, anggota PGRI dan juga pemerintah setempat ini memberikan dukungan kepada korban untuk tetap menjadi seorang guru, dan menurut saya itu langkah yang baik gitu. Karena kan marwah seorang guru itu memang harus dilindungi gitu. Apalagi emang si guru itu menjadi korban dari kasus tersebut gitu. Jadi secara keseluruhan menurut saya ini tentang bagaimana masyarakat harus melindungi korban dan membuat sosial media itu lebih aman dari hal-hal yang negatif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku sekarang mau nanya nih ke kamu sebagai orang yang kontra terhadap kasus yang tadi kita bahas ini, gimana coba? Jadi sebagai seorang yang memiliki pandangan kontra terhadap kasus guru yang sempat marak di masyarakat itu, menurut saya itu cukup rumit. Karena dia kan korban eksploitasi, tapi tindakan yang dia lakukan itu juga kurang bijak, terutama dia sebagai seorang guru. Nah, ini yang membuat orang itu pada bertanya-tanya apakah dia itu masih cocokkah untuk menjadi seorang pendidik. Dan memungkinkan juga bahwa pengunduran dirinya itu adalah salah satu bentuk pengakuan dari kesalahannya. Dukungan buat dia harus seimbang dan dengan dampaknya buat pendidikan untuk kepercayaan masyarakat. Oke, sekarang aku mau nanya ke kamu nih sebagai masyarakat, pendapat kamu serta solusinya kamu terhadap kasus yang sedang hangat dijadikan perbincangan ini. Gimana coba menurut kamu penyelesaian masalahnya dari sisi pandangan masyarakat yang kontra terhadap masalah ini ataupun kasus ini? Tentunya dalam pandangan masyarakat yang saya tahu, terutama melihat di komen-komenan sosmed yang lagi viral sekarang itu tuh ya, pandangan masyarakat sih dalam kasus ini tentu sangat mengecewakan. Dan harapan masyarakat itu untuk kenapa sih seorang guru bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan dalam kasus ini banyak juga percakapan bahwasannya seorang guru yang melakukan seperti itu, tindakan yang harus dilakukan yaitu yang paling berat tidak menolak, maksudnya tidak menerima guru tersebut untuk mengajar lagi. Dalam harapannya masyarakat itu di dalam pandangan masyarakat guru tersebut tidak kembali lagi ke profesinya untuk menjadi seorang guru, agar menghindari hal-hal yang serupa dan tidak menjadi contoh dari murid-muridnya. Nah, menurut pendapat saya, memang sih seorang guru ini tentunya harus memiliki etika yang tinggi, memiliki rasa sebuah tanggung jawab yang tinggi. Karena seorang guru ini tidak hanya berhenti di saat sekolah itu dimulai, melainkan profesi guru tetap kita pakai walaupun kita sedang ada di luar maupun di luar jam sekolah. Ini sih beratnya menurut saya menjadi seorang guru, karena kita di mana-mana akan membawa profesi tersebut, dan seharusnya memang di mana-mana kita harus mengemban sebuah tanggung jawab menjadi seorang guru. Nah, bagaimana sih solusinya gitu kan ya? Menurut saya solusinya dalam hal ini kePGRI sudah melakukan tugasnya dengan baik atas kasus yang sudah terjadi dan membimbing si korban dengan memberi arahan kepada si korban dan memberi pendampingan kepada si korban. Itu sudah tugasnya kePGRI menurut saya sudah dijalankan dengan baik. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, aku mau nanya nih pendapat kamu dari pandangan kePGRI terkait kasus ini yang menjadi perbincangan di masyarakat itu bagaimana? Kalau dilihat dari sudut pandang PGRI, menurut saya itu sebaiknya diselesaikan dengan cara mendampingi dan melindungi pihak yang terlibat sebagai kasus korban eksploitasi digital. PGRI juga kan di sini mendorong adanya bantuan hukum dan dukungan mental, serta juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan karirnya sebagai guru selama mematuhi aturan tersebut.
Selain itu, PGRI juga harus menekankan pentingnya literasi digital supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya, itu saja menurut saya itu sudah benar.